إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukumnya dengan jual jasa? Misalnya si A mau memperpanjang STNK mobil, pajak STNK-nya sebesar 3 juta, sedangkan si A hanya punya 2 juta, maka dia meminta si B membantu membayarkan pajak si A dengan akad si B memberikan pinjaman ke si A sebesar 1.100.000 di selama 5 bulan. Apakah cara tersebut masih termasuk riba? Gini ya, jadi ini dikelirkan ya, jangan sampai ditambahi dengan kata-kata meminjam. Jadi dikelirkan seperti ini. Jadi ketika kemudian si A ini mau pajak 3 juta, maka diakatkan dulu di awal. Diakatkan dulu di awal. Yaitu apa? Jual beli jasa. Yaitu apa? Pajaknya 3 juta, tak pajekin, nanti kamu bayar ke saya 3.500.000. Nah, ternyata si A punya 2 juta, 2 juta dikasih dulu, ini 2 juta. Maka sisanya itu menjadi bukan hutang, tapi menjadi kekurangan bayar atas jasa yang diambil. Nah, itu tidak riba. Tapi kalau konteksnya seperti yang dibilang ini, gitu kan, yaitu 2 juta dikasihkan, terus 1 juta dikatakan ngutang, ya, kemudian sisa ada tambahannya 100.000, maka ini riba 100.000-nya ini. Ya, jadi akadnya itu loh, akadnya itu harus jual beli jasa, bukan, ya toh, jual beli jasa ditambahkan dengan pinjaman. Ya. Karena di sini dikatakan memberikan pinjaman. Jadi akadnya adalah akad jual beli jasa dulu di awal, pajak 3 juta, ya kemudian jadi 3.500.000 misalnya gitu. Nah, kemudian ditunaikan atau dibayar selama 6 bulan. Nah, ternyata dia punya duit 2 juta, lunasi dulu 2 juta, sisanya ditunaikan selama 6 bulan. Silakan, nggak apa-apa kalau di-clearkan di akadnya ya. Makanya orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu mengatakan ketika kita jelaskan soal riba, mereka mengatakan apa? Bahwasanya innamal bai'u mislu riba, jual beli yang mau jelaskan itu ya kayak riba sama aja. Ngapain kamu larang riba? Oh, riba ya sama aja kayak jual beli. Malah di bank-bank tertentu itu ya harga ribanya atau margin ribanya itu lebih sedikit daripada bank-bank syariah misal gitu. Padahal apa? Kalau kita tahu halal haram, ya tahu, maka kalau kita tahu halal haram, daging babi dan daging anjing yang lebih murah daripada daging sapi, ya karena kita tahu halal haram, ya kita tetap akan berusaha untuk beli daging sapi walaupun lebih mahal gitu. Maka kita harus clear di akadnya ini agar jangan sampai kemudian kita salah ya. Wallahu taala. Dan selanjutnya maksudnya memberikan pinjaman sebesar 1 juta dan mengembalikan sebesar 100.000 selama 5 bulan dan keduanya ridho. Ya ini tetap riba ya karena bahasanya pinjaman. Bahasanya pinjaman tetap riba. Terus ridho tidak menyebabkan sesuatu itu halal. Seorang laki-laki yang pengen berzina mencari PSK, walaupun PSK-nya harganya 80 juta kayak yang di TV-TV itu, gitu kan. Ya katanya artis fulanah ini kalau mau di booking 80 juta gitu kan. Maka walaupun harganya mahal 80 juta, orangnya ridho, sama-sama ridho, dibuktikan dengan berdua pergi keluar kota mencari penginapan untuk berzina, maka itu tidak menyebabkan zina itu menjadi halal, tetap haram. Sebaliknya, ketika kita menikah dengan seorang wanita, walaupun maharnya cuma 5 juta, nggak lebih banyak daripada 80 juta tadi, tapi karena akadnya adalah nikah, rukun syaratnya terpenuhi, saksi walinya ada, maka itu halal, diulangi berkali-kali, nggak apa-apa, malah berpahala. Gitu loh. Jadi, ridho itu tidak menyebabkan sesuatu transaksi haram menjadi halal. Orang yang mau mabuk, dia beli minuman keras, dia ridho mengeluarkan duit, yang punya minuman keras ridho menyerahkan barang, itu kemudian tidak menyebabkan transaksinya menjadi halal, tapi malah haram, karena yang diperjualbelikan barang haram. Wallahu ta'ala alam.